Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Salam anak-anakku sekalian, selamat pagi. Kalian sehat? Puji Tuhan ya. Kali ini kita bertemu dengan Pak Panji. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk itu kalian persiapkan diri kalian, hati kalian, pikiran kalian untuk mempersiapkan diri di dalam menerima firman Tuhan itu. Dan sebelum saya mulai anak-anak, saya mohon anak-anak kalau bisa ya, saran dari Pak Panji, gunakanlah Alkitab yang bentuk fisik. Jangan pakai yang itu ya, pakai HP ya. Ya, biasakan itu. Oke? Ya, oke. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Tangan dilebat, mata dipejamkan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas semua karunia yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Sampai dengan pagi ini Tuhan, kami selalu menerima berkat dari Tuhan, kami sehat dan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan, agar firman itu menjadi hidup dalam kehidupan sehari-hari dan punya dampak di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat mewujudkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak sekalian, renungan pagi ini kita ambil dari kitab Mazmur. Ya, kita cari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 37 ya. Ayat yang 1 sampai ke 7. Ayat Mazmur 37 ayat yang ke-1 pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Demikian firman Tuhan. Adapun nat yang kita ambil pada pagi hari ini adalah nat yang ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oke, ya, kalau dalam kehidupan kita selalu bergantung pada Tuhan, niscaya Tuhan akan membantu kita, dan Tuhan akan bertindak. Apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita, niscaya akan dipenuhi oleh Tuhan dengan syarat apa? Kita percaya. Oke, anak-anakku sekalian, di dalam nats ini Pak Panji punya satu kisah. Cerita ini tentang seorang anak sekolah yang pulang dari sekolah, dia itu lesu, dan mamanya bertanya, kenapa kok lesu? Tadi Pak Guru marah-marah dan ulangannya semua ditunda, diulangi lagi. Karena apa? Karena ada beberapa anak yang menyontek, ya, dan kerjasama dengan temannya yang di sebelah itu, sehingga Pak Guru menjadi marah karena apa? Ulangan ini menjadi tidak murni, jadi pekerjaan anak-anak, karena ada perbuatan-perbuatan yang curang. Padahal aku sudah berusaha semalaman, saya belajar, dan akhirnya batal deh, dan besok akan diulangi lagi. Kan saya harus belajar lagi, mah. Begini, mamanya berkata, itu tidak apa-apa kalau itu hanya sekedar diulang ulangannya nanti, tapi kan akan terlihat bahwa yang benar itu siapa nanti, yang salah siapa nanti, itu akan terlihat. Misalnya besok kalau diulang lagi ulangannya, kalau kamu sudah siap karena kamu belajar sendiri, niscaya kamu bisa mengerjakan. Dan Tuhan akan menunjukkan kamu bahwa kamu itu yang benar, artinya kamu yang tidak nyontek. Sementara teman-teman yang nyontek nanti kalau diulang besok hasilnya seperti apa kita juga belum tahu. Dan mamanya berharap setelah kejadian itu ya teman-temannya tidak mengulang, supaya tindakan itu kurang baik dilakukan oleh anak-anak sekolah, anak-anak seusia kalian. Jadi kalau mau belajar dengan nilai yang baik, ya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, artinya tidak menyontek. Ya, cuma persoalannya sekarang adalah anak-anak? Karena sistem pembelajaran kita itu sekarang daring lah. Kita harus bertindak seperti apa? Ya, sementara kalian kan menerima modul itu, belajar di rumah, kan di situ juga ada soal-soal, dan kalian bisa kalau mengerjakan soal-soalnya itu kan langsung bisa melihat di buku itu, dibuka-buka bagian mana yang benar, itu kan bisa.
Nah, terus bagaimana supaya ini menjadi murni? Artinya nilainya nanti tidak benar-benar, kan kemarin yang terjadi ketika soal-soal itu dikumpulkan di sekolah, itu banyak yang nilainya 100. Tapi kalau dalam pelajaran bukan daring, yang luring, yang langsung, kan jarang sekali terjadi seperti ini. Makanya saran Pak Panji, kalau kalian diperintahkan oleh wali kelas kalian untuk belajar mengerjakan soal-soal itu, sebelumnya kalian benar-benar harus belajar. Coba usahakan ketika mengerjakan soal itu sudah seperti benar-benar kalian itu di kelas yang diawasi oleh Bapak Ibu guru tanpa harus membuka lagi. Usahakan seperti itu. Kemudian kalau sudah dikerjakan semua, kemudian kalian cek kira-kira yang salah itu berapa, yang benar berapa, itu yang murni. Tanpa kalian harus membuka dulu, meskipun itu bisa dibuka pada saat itu, kalian menyontek pada saat itu. Dan hasil yang kalian kerjakan pada saat itu, kalian main jujur aja. Oh ya, ternyata aku salah 2 setelah dikoreksi sendiri. Seandainya seperti itu, kemudian kalian baru menyerahkan pada Bapak atau Ibu guru bagaimana? Oh ya Pak, saya benar, saya salah 2 atau salah 3 setelah kita koreksi sendiri. Bagaimana kalau kita main jujur seperti itu, anak-anak? Ya, kalau kalian terbiasa seperti itu, nanti kalau sudah ada tatap muka kembali, kalian tidak menjadi kagok. Ya, tidak harus buka-buka buku lagi. Sebelum ulangan itu dimulai, kalian belajar. Ketika ulangan dimulai, kalian tidak bisa membuka buku lagi. Ya, oke. Ya, jadi maksudnya mama tadi, mama temanmu tadi yang pulang lesu tadi, anaknya, ya, oh iya ya ma. Kalau saya sudah siap dengan nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa saya benar, saya melakukan hal yang benar. Dan yang salah nanti juga akan ditunjukkan. Biasanya kalau diulang, kalau yang mereka suka nyontek, begitu diulang ya hasilnya juga kurang bagus nantinya. Sementara kalau kalian yang tidak nyontek, yang belajar benar, hasilnya bagus. Karena Tuhan akan menunjukkan bahwa usahamu itu jujur, ya anak-anak. Oke, demikian renungan dari Pak Panji. Oke, kita tutup renungan pada hari ini, ya. Dan yang menjadi pelajaran buat kita, meskipun di sekitar kita atau teman kita berbuat curang, tapi alangkah baiknya kita tetap bertindak yang benar, kita bertindak yang jujur, ya, karena kebenaran ini yang akan ditunjukkan oleh Tuhan dan akan diperlihatkan pada orang lain bahwa kalau kamu anak yang jujur. Oke, terima kasih. Oke, kita berdoa anak-anakku. Ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami di dalam kami membaca firman ini. Dan Tuhan telah memberikan pelajaran bagi kami bagaimana kami harus bertindak apa adanya dan kami harus bertindak jujur supaya kami dapat mendapat pencerahan dari Tuhan bahwa kami melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kami dan itu ada menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu karena Kaulah yang punya kuasa terhadap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.